adalah karya fiksi, imajinasi semata. Jika ada kesamaan, nama tokoh, tempat dan kejadian, itu hanya kebetulan belaka, tidak ada niat untuk menyinggung ras, suku dan budaya. Warning, Gore 21+ diharapkan yang punya gangguan pada jantung dan bernyali lemah, jangan membaca cerita ini. Seketika tubuhku kembali bergetar hebat. Ternyata luka yang mengakibatkan pendarahan di tanganku memancing kedatangan kawanan hewan buas yang hidup di dalam air. Astaga, itu hiu banteng pemakan daging sedang mengintaiku. Tidak hanya satu, ada 4 ekor hiu yang sedang mengawasi. Mereka berputar-putar membuat lingkaran mengelilingi. Sungguh aku hanya pasrah tidak mampu berbuat apa-apa. Seketika itu pula aku seolah merasakan seekor dari mereka menggigit kaki. Dengan kuatnya aku diseret ke dalam air sampai aku mengalami kesulitan dalam bernapas. Aku terus saja mengikutinya sampai ke dalam air. Dengan sebatang bambu yang menjadi pelampung, aku memberi perlawanan dengan cara merajam bambu itu ke dalam mulutnya. Perbuatanku berhasil, hiu itu melepas kakiku. Lalu aku muncul ke permukaan dan terperanjat setinggi pinggang untuk mengambil napas. Bersama dengan itu aku merasakan tubuh tergoncang dengan hebatnya. Jo, bangunlah, Bas sudah datang. Aku terjaga dari tidur, jantung berdetak sangat cepat, deru napas tersengal-sengal, mata melotot hingga terbelalak. Sungguh tidak habis pikir ternyata itu semua hanya mimpi. Syukurlah, ternyata aku hanya mimpi, ucapku, dengan suara berat. Emang kamu mimpi apa, Jo? Tanya Martin, padaku. Enggak apa-apa kok, hanya mimpi biasa. Jawabku, yang masih mematung. Tidak lama bas yang kami tunggu tiba. Aku, Martin, Bella, Maggie dan Robert, kami berlima menaiki bas itu, dengan tujuan ke Pulau Marajo _Brazil. Rutinitas ini sangat kami gemari, mengunjungi negara-negara eksotis di seluruh dunia. Setiap libur kuliah seperti ini, hiruk-pikuk keramaian kota, sangatlah membosankan. Sesuai kesepakatan bersama, kali ini kami menginginkan sebuah perjalanan yang lebih menantang dan memacu adrenalin. Tujuan kami tertuju pada kawasan Amerika bagian selatan. Untuk beberapa bulan ke depan, perjalanan kali ini akan menjadi sebuah liburan yang luar biasa, di mana kami bisa berkeliling sesuka hati mengunjungi daerah-daerah terpencil, mendaki gunung dan menemui banyak pengalaman berharga di sepanjang perjalanan. Dari Indonesia tujuan utama adalah kota Brazil di bagian selatan Amerika. Saat pesawat yang ditumpangi mendarat di ibu kota negara tersebut, satu-satunya barang yang dibawa adalah sebuah tas ransel yang berisi semua peralatan yang kami butuh selama di sana. Tidak ingin berlama-lama berada di tengah keramaian kota, aku dan keempat rekanku sudah tidak sabar ingin segera menjelajahi perbukitan dan lembah di penjuru negeri ini. Sudah terbayangkan bahwa perjalanan kali ini akan menjadi sebuah petualangan yang jauh lebih menarik dari sebelumnya. Kami memutuskan untuk menumpang sebuah bas pertama yang dilihat tanpa mencari tahu kemana tujuannya. Karena ini akan terasa seperti sebuah tur misteri apabila kita tidak tahu tujuan bas tersebut, kami membuat permainan konyol. Setiap kali bas itu sampai di halte terakhirnya, kami akan turun dan secara acak menumpangi bas lain, tanpa peduli kemana tujuannya. Garis bawah, ****. Senyum kebahagiaan mulai terpancar tatkala sedang berada dalam sebuah bas yang masih kosong, tidak harus berdesak-desakan seperti di tempat asal kami. Di sini kita bebas mau duduk di mana saja. Aku melihat semua teman-teman mengambil tempat duduk masing-masing dan langsung beristirahat. Sementara aku sendiri tidak bisa memejamkan mata, bayangan mimpi saat tertidur di halte tadi terus menghantui. Setelah melewati 6 halte, sekelompok penumpang masuk. Bas itu segera dipenuhi oleh orang-orang dan mulai berdesak-desakan. Ada yang tidak biasa dengan penumpang-penumpang ini, mereka terus-menerus menatapku dengan ekspresi aneh.
Yang sangat tidak masuk akal, orang-orang ini memilih untuk tetap berdiri walaupun kursi masih banyak yang kosong. Tidak lama bus mulai memasuki area hutan belantara. Pemandangan yang luar biasa, gunung-gunung berbaris dengan indahnya. Aku takjub melihat panorama alam yang sangat menyejukkan mata. Hal itu membuat bayangan akan mimpi buruk mulai memudar dari pikiran. Namun tidak lama, bus berhenti di tengah jalan. Seorang perempuan paruh baya naik ke bus. Dia menatap sekeliling, matanya tiba-tiba membulat hingga terbelalak. Dengan buru-buru ia mengambil posisi duduk di sebelahku. Aku sedikit terkejut melihat ekspresinya. Tiba-tiba ia menyikut bahuku lalu berbisik, "Kau sadar? Bus ini mau pergi kemana?" "Aku tidak tahu," jawabku. Sambil tersenyum, "Kami hanya sedang menjelajahi negara ini. Bus yang kita tumpangi tidak harus diketahui tujuannya. Kalau begitu aku harus memperingatkanmu, kalau kalian sekarang berada dalam bahaya besar," ucap wanita itu. Mendengar hal itu, keempat temanku terbangun dari tidurnya. "Kenapa memangnya?" tanya keempat temanku secara serempak. "Di depan sana adalah pemberhentian terakhir bus ini," ucap wanita itu. "Di pulau itu terdapat sebuah lembah. Di sana pula ada desa kecil yang punya reputasi mengerikan. Orang-orang di sana adalah kanibal dan mereka suka memangsa para turis yang tersesat." Aku tercengang tapi tidak untuk keempat temanku, mereka hanya mencibir. Tidak percaya mendengar apa yang dikatakan perempuan tua itu. Wanita ini pasti sedang bercanda. Mana mungkin di zaman semodern ini masih ada suku kanibal? Ada-ada saja, bisik Martin di telingaku. Aku hanya terdiam mendengar celotehan teman-teman. Menurutku siapapun wanita tua itu, setidaknya ia telah memberikan informasi yang sangat berarti untuk tetap waspada dengan mara bahaya apapun yang sewaktu-waktu bisa saja menimpa kami. "Hi, kombe-kombe, kunaro aro ambe, kombe." Aku sangat terkejut saat mendengar sebuah nyanyian yang diputar oleh sang sopir lewat musik yang berada dalam bus itu. Bukankah itu adalah nyanyian suku kanibal yang sama dengan mimpiku? Pikirku. Aku menatap ke wajah perempuan itu. Dari ekspresinya sepertinya wanita paruh baya ini tidak main-main. "Kau bercanda, kan?" tanya Robert. "Aku mengatakan yang sebenarnya," balas wanita itu. "Kalau kalian pintar, tentunya kalian akan mendengarkan perkataanku. Semua orang tahu tentang cerita mengerikan yang terjadi di desa itu. Dalam bahasa kami, desa itu dijuluki Desa Lembah Kematian. Suku di sana manusia kanibal." Kata-kata wanita itu membuatku terkejut bukan main. Lidahku keluh sampai tidak mampu berbicara apapun. "Apakah orang-orang di sana berpakaian telanjang?" tanya Marty sambil tertawa terbahak-bahak. "Iya, orang-orang di sana memakai pakaian seperti suku pedalaman. Kalau kau tidak percaya, coba lihat sekelilingmu," lanjutnya. "Hampir semua penumpang di bus ini adalah penduduk dari desa itu." Kami menatap ke arah penumpang-penumpang itu. Tidak ada yang aneh. Mereka berpakaian selayaknya manusia di zaman modern, tidak seperti orang suku primitif. Hahaha, Martin, Robert, Bella dan Maggie tertawa berbarengan. Aku hanya terdiam sambil menatap sekeliling. Jantungku terasa mau copot setelah menyadari bahwa semua orang sedang menatap kami dengan lapar sambil menjilati bibir mereka. Aku membulatkan mata, memberi isyarat pada keempat temanku untuk menghentikan gelak tawanya. "Saat bus ini berhenti nanti kalian telah berada di wilayah mereka," ucap wanita itu. "Tak akan ada orang yang bisa menyelamatkan kalian semua. Mereka akan segera menyergap dan memakan kalian hidup-hidup." Keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuh. Aku bisa melihat tatapan lapar dan haus darah di wajah orang-orang ini. "Percayalah," ujar perempuan paruh baya itu lagi. Wanita itu mulai berjalan melewati deretan-deretan kursi sampai ke bagian belakang bus.
Perempuan parubaya itu bersiap menarik gagang pintu darurat. Sampai di sini saat bus melaju dengan pelan karena bergerak naik meniti jalan perbukitan yang curam, wanita itu lalu melompat turun, ia terjatuh di atas jalan tanah dan berguling berusaha untuk bangkit dan berdiri. Perempuan parubaya itu berlari sekencang-kencangnya seperti orang ketakutan. Aku tercengang melihat hal itu. Sudahlah Joshua, itu perempuan sinting, mana ada suku kanibal di zaman sekarang. Pakai logikamu, ucap Bella padaku. Tapi, Jo, jika perempuan itu bohong mana mungkin dia sampai lompat dari bus, ujar Maggie, membenarkan keraguanku. Ah, sudah-sudah, sebaiknya kita tanya Pak Sopir saja, ucap Robert. Namun saat Robert ingin bertanya pada sopir itu, tiba-tiba bus itu berhenti mendadak. Ujar sopir itu, langsung berdiri dan menunjuk ke arah kami berlima. Hi, kombe, kunaro aro ambe, kombe. Tiba-tiba semua penumpang yang berada dalam bus, secara serempak menyerukan nyanyian itu. Sial, ternyata mereka semua adalah orang-orang suku kanibal. Aku beranjak dari tempat duduk. Ayo, teman-teman kita lari selamatkan diri, teriakku, bersambung.